Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Patricius Arya Verbis dengan NIM 7100250132. Saya dari kelas 3. Kali ini saya akan menjelaskan untuk responsi praktikum geologi struktur cara penggunaan DIPS, yaitu asisten pendamping saya yaitu Dian Arya Widianto. Sebelumnya kita akan langsung masuk ke dalam materi cara penggunaan DIPS. Yang pertama kita masuk ke fungsi penggunaan software DIPS dalam mengidentifikasi potensi longsoran. Stabilitas lereng adalah kondisi aman atau tidaknya suatu lereng terhadap kemungkinan terjadinya longsoran. Dalam geoteknik dan pertambangan, analisis ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan kerugian operasional. Software DIPS digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng berdasarkan orientasi bidang diskontinuitas batuan. Software DIPS sangat penting dalam dunia pertambangan karena membantu menganalisis struktur batuan secara visual dan matematis sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi desain lereng tambang. Yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis longsoran, yaitu planar sliding atau longsoran bidang. Planar sliding adalah jenis kegagalan lereng di mana massa batuan meluncur sepanjang satu bidang diskontinuitas, misalnya bidang kekar, sesar, atau pelapisan yang relatif rata atau planar. Yang kedua, wedge sliding atau longsoran baji. Wedge sliding adalah jenis kegagalan lereng di mana massa batuan berbentuk baji atau wedge meluncur akibat perpotongan dua bidang diskontinuitas, misalnya kekar dan sesar. Yang ketiga itu flexural toppling atau longsoran guling lentur. Flexural toppling adalah jenis kegagalan lereng di mana kolom-kolom batuan tidak langsung jatuh, tetapi membengkok atau melentur terlebih dahulu, lalu akhirnya terguling ke depan. Yang keempat, direct toppling atau longsoran guling langsung. Direct toppling atau longsoran guling langsung adalah salah satu jenis longsoran batuan yang terjadi ketika blok-blok batuan langsung terguling ke arah depan akibat pengaruh gaya gravitasi tanpa mengalami pembengkokan atau flexure terlebih dahulu. Longsoran ini umumnya terjadi pada lereng yang curam dengan bidang diskontinuitas seperti kekar atau rekahan, yang memiliki kemiringan berlawanan dengan arah lereng sehingga blok batuan menjadi tidak stabil. Kita masuk ke langkah-langkah penggunaan software DIPS. Langkah pertama, kita masuk ke dalam aplikasi DIPS. Nah, ini merupakan contoh gambarnya. Yang kedua, kita masuk ke langkah pilih analis, lalu pilih project setting. Teman-teman bisa memilih analis atau project setting, lalu global orientation, formatnya menjadi strike. Habis itu pilih right dan deep. Teman-teman bisa memilih ini yang saya pakai panah. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita salin data pada Excel. Data ini telah diberikan tim asisten dosen. Ini merupakan data-data yang teman-teman bisa ambil dari Excel, dan ini data NIM genap ini tergantung akhiran NIM teman-teman, genap atau ganjil. Yang keempat itu setelah salin baru copy data tersebut ke dalam aplikasi DIPS. Teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi lalu menyalin data yang ada di sini dan masukkan ke aplikasi. Yang kelima, kemudian pilih vektor preset yang berguna untuk menimbulkan streonet. Pilih pilih yang bagian sini ya teman-teman. Yang keenam, klik streonet overlay, lalu pada streonet overlay pilih projection, lalu pilih eural area. Teman-teman bisa memilih eural area bagian sini. Langkah ketujuh, klik contour preset agar menampilkan persebaran wilayahnya.
Nah, teman-teman jika sudah memilih kontur preset akan menimbulkan warna-warna seperti kayak begini. Langkah ke-8 kita masuk ke kemudian klik set from cluster. Nah, bisa mengklik set from cluster. Langkah ke-9 atur ukuran menjadi 10 untuk memplotting lokasi. Langkah ke-10 setelah menentukan titiknya lalu klik kanan lalu pilih down. Nah, teman-teman bisa klik kanan pada di sini dan klik down. Masuk ke langkah 11 maka akan kelihatan garis-garis potongannya. Garis-garis potongannya akan terlihat seperti kayak begini teman-teman. Dia akan memotong di lingkaran ini. Habis itu masuk ke langkah 12 lalu kita pilih add insert planes. Fitur ini berfungsi untuk membuat lereng dan output data strike dan if-nya sesuai data yang diberikan. Yang hanya dinyalakan adalah label and plane saja. Teman-teman bisa menyalakan label and plane seperti yang pada gambar berikut. Masuk ke langkah ke-13, klik kanan pada salah satu garis lalu klik edit set. Teman-teman bisa mengklik kanan pada garis ini, garis hijau, lalu klik edit set. Pada langkah ke-12 pada edit saat ini matikan ID dan labels di bawah dan ubah nama setiap datanya, misalnya data 1 menjadi JP1. Teman-teman bisa matikan ID labels seperti ini, lalu kita masukkan JP1, JP2, JP3 dan seterusnya. Masuk ke langkah ke-15 kita pilih climate analytic. Teman-teman bisa cari climate analytic. Langkah 16 edit nilai slope, direction, friction, angle, dan lateral limit sesuai data yang telah diberikan. Teman-teman bisa mengedit itu slope-nya, direction, friction, angle, dan lateral limit. Maka akan terjadi terbentuk planar shading dari langkah-langkah yang telah teman-teman buat. Ini longsoran bidangnya dan ini no limits. Ini longsoran bagi dan ini longsoran guling dan ini longsoran guling langsung. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari materi ini, dari data tersebut yang paling berpotensi mengalami kelongsoran adalah longsoran erect stopping. Baik teman-teman, itu saja video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.